Baik pemirsa Sambit TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dengan narasumber Pasika Pandita Meta Carini Marmiliyartini SPSI. Baik Ibu, sangat menarik tadi tentang Waisak, salah satunya singgung tentang puasa dalam agama Buddha ya. Kemudian saya tertarik nih untuk hari raya agama Buddha yang berikutnya, itu hari raya Asada ya. Tadi Ibu katakan hari raya Asada itu penting juga karena di situ memperingati di mana Buddha mengajarkan dhammanya yang pertama kali ya. Ya betul. Dhammanya pertama kali. Nah, baik Ibu. Nah, sebetulnya seberapa penting perayaan Asada itu sendiri Ibu? Kalau di kalangan umat Buddha sendiri ya Ibu ya. Mungkin kan masih banyak yang belum memahami ya, karena ini biasanya kan intern aja ya, khusus aja. Jadi tidak begitu banyak dikenal oleh kalangan lain nih. Nah, jadi seberapa penting sebetulnya Asada itu, hari raya Asada itu untuk umat Buddha sendiri? Bagi umat Buddha, Asada ini juga dikenal sebagai Hari Dhamma. Hari Dhamma. Jadi pertama kali Sang Buddha membabarkan Dhamma. Dhamma itu sendiri dikenal dengan Dhammacakka Pawatana Sutta. Jadi inilah inti atau pokok penting dari ajaran Sang Buddha. Atau ketika pembabaran pertama inilah Sang Buddha mengajarkan tentang 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Sacani. Jadi memang sangat penting sekali. Pertama kali Buddha mengajarkan Dhamma itu tentunya kepada siswa beliau ya Ibu ya? Iya betul. Nah, sebetulnya Asada itu sendiri, dulu itu kan berarti Buddha mengajarkan dhammanya itu kepada 5 orang pertama secara lisan ya. Nah, sebelum dituangkan dalam bentuk tulisan nih Ibu, bagaimana Buddha, karena mungkin dhammanya itu sendiri kan banyak nih, dhamma ajaran Buddha itu sendiri kan mungkin banyak sekali ya. Ada berapa kelompok gitu mungkin ya. Nah, sebelum dituangkan dalam bentuk tulisan, kalau dulu kan mungkin, kalau zaman sekarang mudah ya kita belajar dhamma itu bisa. Betul, di Google atau mungkin mendengarkan ceramah live gitu segala macam. Nah, kalau dulu nih sebelum dituangkan dalam bentuk tulisan, bagaimana Buddha cara menyebarkan dhammanya atau ajarannya Ibu? Kalau zaman dulu Sang Buddha kan memiliki kemampuan untuk melihat tingkat kesucian orang yang akan diajarkan. Jadi ketika Sang Buddha berjalan atau istilahnya mengembara, ketika waktu itu kan dengan berjalan kaki, membabarkan dhamma secara lisan pun Sang Buddha bisa tahu kapasitas seseorang ketika membabarkan dhamma. Jadi kalau zaman dulu memang Sang Buddha sendiri yang membabarkan dhamma. Jadi kan kita tahu Tripitaka atau kitab suci agama Buddha tersebut dikumpulkan dari khotbah-khotbah Sang Buddha sesudah Sang Buddha parinibbana. Baik, itu sesudah Buddha parinibbana, berarti dulu masih secara lisan ya, jadi ya, betul. Dari mulut ke siswanya, nanti siswanya menyampaikan ke berbagai orang lagi ya, betul. Umat. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan sebagai umat Buddha nih, karena kan banyak sekali kita bisa belajar agama Buddha tadi ya, kalau zaman sekarang, zaman yang digitalisasi ini. Nah, apa yang harus dilakukan umat Buddha ketika kita memperingati hari raya Asada itu? Karena Asada tadi kan katanya salah satu hari penting karena di situ memperingati Buddha pertama kalinya mengajarkan Dharma nih. Nah, jadi sebagai umat Buddha nih, tentunya sebagai siswa Buddha yang baik, apa yang harus kita lakukan ketika kita memperingati hari raya Asada? Biasanya kita memaknai hari Asada ini dengan kita mengadakan bulan Dhamma. Jadi kita di wihara selama 1 bulan penuh sebelum hari Asada atau dari momen tertentu sampai hari Asada, kita mengadakan bulan Dhamma. Jadi di mana waktu itu khotbah-khotbah Sang Buddha, sutta-sutta diulang kembali. Jadi mungkin kayak semacam apa ya, dhamma class. Iya gitu betul, ya, dhamma class, sharing gitu. dhamma. Biasanya nih khususnya nih yang sudah Ibu lakukan, Ibu kan salah satu aktivis Buddhis di Sambit nih. Tindakan nyata dari yang kayak dhamma class gitu yang sudah dilakukan, Ibu
gitu kan pasti mengumpulkan umat ya di salah satu tempat atau mungkin di wihara. Nah, itu pembicaranya mungkin dari kalangan Buddhis sendiri di Sampit itu atau mungkin mengundang dari tempat lain mungkin Ibu, atau bagaimana Ibu? Biasanya sih kalau di wihara pembicaranya ya kadang misalnya kebetulan pas ada biku datang atau apa, kalau momen asada biasanya lebih dipersiapkan, misalnya bisa juga dilakukan secara online lewat Zoom atau gitu. Apakah asada itu harus dihadiri biku gitu Ibu? Karena kan tadi kita mengulang kembali berarti apakah harus ada biku yang hadir di situ atau mungkin dengan cukup romo-romo panditanya begitu saja? Karena kan kita mengulang ya, kalau mengulang itu kan setahu saya cuman mungkin kita bisa membaca parita gitu ya, membaca parita terus mengulang suta-suta di situ yang ada di parita, atau bagaimana Ibu? Sebenarnya memang lebih baik kalau ada biku. Cuman kan kita tahu jumlah biku dan jumlah tempat terbatas. Jadi biasanya sih nggak ada biku tetap bisa dilakukan asada puja. Oke, asada puja. Nah, oke, itu asada. Kemudian kita bahas ke berikutnya katina ya Ibu. Katina itu sendiri sebetulnya memiliki makna seperti apa Ibu? Katina puja ya. Apakah itu untuk kalangan intern gitu, atau mungkin umat lain boleh misalnya mengikuti perayaan katina itu? Mungkin ada beberapa kan yang belum mengerti ya katina itu sendiri sebetulnya seberapa penting gitu loh untuk umat Buddha. Sebenarnya kita harus melihat dulu, misalnya dulu zaman kenapa sih ada katina gitu loh. Jadi dulu ketika zaman Sang Buddha, mereka kan mengembara atau dari satu tempat ke tempat lain membabarkan dhamma dengan berjalan kaki. Jadi ketika musim penghujan, cacing atau binatang cenderung keluar. Jadi ketika mereka berjalan, kemungkinan besar bisa menginjak hewan-hewan tersebut dan mati. Sehingga ketika momen itulah Sang Buddha meminta atau kepada muridnya ketika musim penghujan untuk berdiam di satu tempat. Ketika itulah disebut masa wasa atau musim penghujan. Ketika sesudah berakhir 3 bulan mereka berdiam itu berlatih diri, berlatih meditasi dan sebelum berdhamma lagi. Itu berlangsung selama 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan dan mereka tidak boleh pergi dari tempat tersebut keluar untuk keperluan yang kecuali sangat penting, kemudian mereka boleh pergi. Itu berlangsung selama 3 bulan, jadi harus berdiam diri selama 3 bulan di tempat tertentu, kemudian mereka belajar lagi memperdalam dhamma dan meditasi ya. Iya, betul sekali. Kemudian masa wasa berarti itu berlangsung selama 3 bulan, di mana ketika masa wasa itu biku menjalani masa wasa, bolehkah umat gitu misalnya mau diskusi atau sharing dhamma ketika masa wasa itu sendiri Bu? Boleh ya? Tapi sebaiknya tidak usah ya. Mungkin boleh kalau di dalam lingkungan wihara itu. Tapi, karena tadi biku tidak boleh meninggalkan tempat. Iya, betul. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya mungkin harus ditanyakan kepada biku ya. Iya, bikunya langsung. Baik. Kemudian tujuannya diadakan perayaan katina itu sendiri untuk apa Ibu? Katina ini memberikan kesempatan kepada umat Buddha untuk menunjukkan bakti kepada Sangha. Jadi momen Sangha ini kan sudah berlatih diri. Jadi sudah sepatutnya berbakti ya. Betul. Jadi kita kan memberi penghormatan, persembahan kepada yang patut diberi. Oke. Kemudian Ibu ini, apa saja yang perlu kita persembahkan kepada biku sangga khususnya pada bulan Katina ya? Jadi ada dikenal 4 kebutuhan pokok biku. Yang pertama adalah jubah. Yang kedua adalah obat-obatan. Kemudian yang ketiga makanan, dan yang keempat adalah tempat tinggal biku atau kuti.
selain 4 kebutuhan pokok itu apa tidak diperkenankan, misalnya seperti uang gitu? Kalau uang kan saya pikir lebih simpel kan, karena bisa dipakai untuk misalnya beli jubah, makanan, obat-obatan, atau mungkin pergi kemana gitu kan pasti memerlukan tempat tinggal nih. Ketika di tempat terpencil, di tempat-tempat yang mungkin umat itu sendiri di wihara itu tidak ada kuti atau tempat tinggal untuk biku gitu loh. Jadi kan mungkin lebih simpel kan kalau uang gitu. Bagaimana? Apa tidak diperbolehkan kalau selain 4 kebutuhan pokok itu? Kalau zaman sekarang sih boleh ya. Cuman kemungkinan kita tidak memberi langsung, tapi dikumpulkan atau diurus oleh satu organisasi atau apa gitu. Jadi enggak. Gitu. Ini biasanya nih sebelum perayaan Katina itu ada semacam apa ya, kayak pindapata gitu ya. Pindapata itu sendiri ada makna khususnya nggak Ibu? Mungkin kenapa umat Buddha harus melakukan pindapata gitu? Untuk apa sebetulnya begitu? Pindapata ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan dari dulu zaman Sang Buddha ya. Jadi nggak mesti pas hari Katina baru diadakan pindapata. Cuma mungkin dipikirkan momen Katina ini cocok atau pas karena sesudah 3 bulan biku bermeditasi menjalankan wasa. Waktu itulah mereka keluar untuk mencari atau pindapata kan. Jadi sudah sepatutnya umat itu berbakti, berdana ya. Iya, betul sekali. Iya, ini saya pernah dengar bahwa biku itu katanya ladang yang subur untuk menanam kebajikan, ya katanya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah hanya biku sangga saja yang merupakan ladang yang subur untuk menanam kebajikan? Misalnya kan kita berdana nih, bisa melakukan kebajikan kepada di panti asuhan atau mungkin ke panti jompo dan sebagainya. Kenapa? Saya pernah baca katanya itu biku sangga itulah ladang yang subur untuk menanam kebajikan. Mungkin bisa penjelasannya Ibu? Karena dengan asumsi sangga ini sudah melakukan latihan sehingga kita memberi dana kepada yang sudah berlatih ini kan bagus gitu loh. Tapi bukan hanya kepada biku sangga saja sebenarnya kan memang banyak. Cuman untuk memberi, memang sangga tempat tertinggi, ladang tertinggi sih. Ladang tertinggi ya. Iya. Kemudian ladang yang subur lah ya. Ada yang subur ya. Mungkin presentasinya lebih tinggi ya, iya, ketimbang betul. Mungkin dengan orang yang lain gitu ya. Atau seperti apa Ibu? Mungkin kan ketika kita memberi kepada orang yang berlatih dengan seperti kita menanam di tanah yang subur sama menanam di tanah yang tidak cocok untuk ditanam, mungkin lebih seperti itu. Tapi sebenarnya kan berbuat baik kan nggak mesti sama biku aja sebenarnya. Sebagai umat Buddha kan yang baik, kita memang maksudnya ya berbuat baik itu sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, nggak mesti sama biku aja dan nggak mesti pas hari Katina aja gitu. Tapi memang karena para biku itu kan melaksanakan sila, ya, betul. Silanya lebih tinggi dari kita. Jadi mereka pengendalian dirinya mungkin lebih banyak ketimbang umat awam gitu ya. Tapi apakah tidak diperbolehkan? Tadi kan bulan Katina katanya kita memberikan dana ya kepada biku sangga. Apakah tidak boleh misalnya selain hari Katina atau bulan Katina kita berdana kepada biku? Boleh banget. Nggak mesti hari Katina. Jadi sebenarnya Katina itu momen aja, momen ketika biku sudah menjalankan latihan. Ini loh momen kita untuk berdana kepada biku. Tapi di luar itu kan kita sebagai umat selayaknya kita yang menyokong kehidupan biku karena biku yang berlatih. Baik. Kemudian berarti apa ya manfaatnya kita merayakan Katina itu sendiri, Ibu? Yang jelas ya, ketika kita belajar memberi kepada siapapun, sebagai pribadi, sebagai manusia, kita belajar untuk melepas. Ketika kita belajar untuk melepas, itu sudah suatu latihan untuk diri kita sendiri. Selain wujud kasih kita terhadap orang lain yang kita beri, itu pun kita berlatih untuk belajar melepas apa yang kita miliki. Oke, mungkin
ada syarat-syarat atau apa ya, bisa dikatakan ketika kita berdana mungkin ada barang-barang tertentu yang boleh didanakan. Mungkin kalau misalnya nih contoh simpelnya nih, dia barangnya hasil curian atau mungkin hasil merampok gitu, apakah itu kita berdana mungkin dari hasil itu, boleh atau tidak seperti itu, Bu? Karena di satu sisi dia kan juga katanya tadi Ibu katakan melakukan perbuatan baik itu kan salah satu positif yang perlu kita lakukan. Betul. Kalau misalnya ini dia misalnya mengambil barang milik orang lain, kemudian karena pas momen bulan Katina dia nggak punya apa-apa selain barang hasil curian tadi misalnya nih, boleh nggak dia berdana dari hasil itu, Ibu? Sebenarnya tidak boleh seharusnya. Menurut saya sih tidak boleh. Ini menurut pendapat Ibu aja nggak? Karena bagaimana? Sebenarnya begitu kita belajar sebagai umat Buddha, salah satu yang diajarkan oleh Sang Buddha yaitu mata pencaharian yang benar. Itu jelas dikatakan ya, berarti tidak termasuk itu mencuri, kan udah jelas salah. Begitu, maksudnya ya istilahnya penghasilan dengan cara yang benar, maka ketika kita memberi pun itu pun hasil yang benar gitu. Oke, jadi mungkin ada beberapa syarat ya, salah satunya barangnya itu harus hasil dari apa ya, sesuatu mata yang pencarian yang benar benar. gitu ya. Jadi bukan hasil dari pencurian atau mungkin dari penipuan Iya, gitu betul. ya. Karena kita kan mau berdana kepada sangga, dikatakan tadi ladang yang subur untuk menanam betul. kebajikan. Jadi kalau misalnya kita mau menanam di ladang yang subur, paling enggak kan bibitnya juga harus baik. Betul gitu sekali, ya. iya. Iya, Ibu. Baik, menarik sekali, Ibu. Baik, pemirsa Sampai TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama narasumber kita tentunya setelah iklan yang berikut ini.